Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi tutorial berkenaan membahas mengenai apa itu IP statis, DHCP client ya, DHCP server dan hotspot server di Mikrotik ya. Nanti setelah menonton ini, insya Allah teman-teman sekalian, kawan-kawan akan bisa memahami mengenai perbedaan dari keempat ini ya, mengenai IP statik atau manual, DHCP client, DHCP server dan hotspot di Mikrotik. Nah, sebelum saya masuk ke materi untuk penjelasan, saya akan gambarkan alat bantu topologi sederhana saya akan buat supaya kawan-kawan tidak gagal paham, mohon maaf, dan bisa memahaminya gitu ya, mengambil kesimpulannya. Nah, saya akan gambarkan, nanti teman-teman yang bisa menyimpulkan atau memaknai materi yang saya jelaskan ini. Saya gambar sebuah komputer real virtual. Saya gambar sebuah komputer real ya. Nanti yang di dalamnya ada komputer virtual. Ini komputer real saya, yaitu OS-nya adalah Windows 10. Ini komputer saya ini Windows 10. Ya, kemudian di dalamnya saya install sebuah aplikasi di Windows 10 ini ya. Saya install aplikasi namanya VirtualBox, dan di dalam VirtualBox itu saya menciptakan dua buah komputer virtual ya, dua buah komputer virtual. Yang pertama adalah Mikrotik, yang kedua adalah Windows 7 ini ya, Windows 7. Nah, untuk Mikrotiknya ini saya menggunakan dua buah adapter atau dua buah Ethernet ya, sedangkan Windows 7-nya saya pakai satu Ethernet ya. Nanti ini akan kita beri nama misalnya Ether 1. Ini kita beri nama Ether 2. Sedangkan Windows 7-nya nanti kita akan hubungkan ke Ether 2 ini ya. Nah, terus topologi lanjutannya lagi, nanti di sini akan ada sebuah smartphone ya, ini HP. Kemudian nanti HP-nya ini ada kuotanya, dan HP ini connect dengan internet gitu ya, connect dengan internet. Kemudian HP nanti ini akan ditetheringkan, tetheringnya hidup. Kemudian nanti WiFi Windows 10 akan connect dengan HP ya. Di sini ada WiFi. Nah, ini WiFi. Kemudian nanti dari WiFi ini, WiFi-nya akan di bridging ke Ether 1. Sehingga nanti Windows 10 ini WiFi-nya ini akan di-bridge ke Ether 1, sehingga Mikrotiknya nanti akan teraliri internet, dan Windows 7 nanti ini juga akan teraliri internet. Nah, tapi tidak semudah itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya kita nanti akan memahami mengenai 4 buah protolan ini ya, kategori apa itu DHCP client, apa itu DHCP server, bahkan sampai nanti kita akan buat ini ya. Keempat ini akan kita implementasikan di dalam topologi ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang fokusnya kita akan mulai dari awal dulu. Apa itu IP statis? Jadi IP statis itu sebuah IP ya, yang disetting secara manual atau statis ya. Nanti kita akan setting di Ether 2. IP-nya misalnya 192.168, misalnya berapa? 35.1. Terus dia punya subnet mas. Berapa subnet masnya? 255.255.255.0 atau /24. /24 itu sinonim dari 255.255.255.0, karena bit yang 8 ya, 8 tambah 8 tambah 8 itu totalnya ada 24. Nah, nanti ini nanti akan dialamati atau kita setting secara statis manual IP-nya nanti ini. Nah, untuk yang Windows 7 juga sama ya. Nanti ini kita akan setting IP-nya 192.168.35.2. Nah, gini. Ini untuk pembahasan mengenai yang IP statis nanti ya. Statis. Nah, sekarang kita akan coba untuk kedua kasus ini dulu. Yang ini sama ini ya, secara statis ya, secara statis. Nah, untuk mencobanya kita akan jelaskan di virtualisasi ini ya.
Kita akan coba divirtualisasi pakai VirtualBox ini ya. Tapi walaupun saudara nggak menggunakan virtualisasi, mau menggunakan router board langsung atau menggunakan yang lainnya atau di Linux ataupun di platform lainnya, nggak ada masalah. Yang penting konsep kalau ini IP ya seperti ini, kalau DHCP ya kayak gini, kalau hotspot ya kayak gini. Nah, ini saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Ada dua buah engine virtual, Windows 7 dan MikroTik. Nah, MikroTiknya ini nanti kita akan atur menggunakan dua buah adapter, Ether 1, Ether 2. Lalu Ether satunya ini kita setting bridge, kita arahkan ke wireless. Kemudian izinkan semua, kabel tersambung ya. Nah, adapter 2 ini ke jaringan internal. Ya, jaringan internal karena nanti ini akan internal dengan internal. Kalau yang ini tadi bridge ya, ini bridging. Kalau yang ini nanti kita jaringan internal. Oke, ini kemudian ini kita beri nama bebas apa, misalnya jalur LAN bus, ketik aja bebas. Kemudian izinkan semua, kabel tersambung ya. Misalnya kita ketik jalur LAN bus gitu ya. Kemudian oke. Nah, yang di Windows 7-nya ini tinggal kita setting pakai jaringan internal juga di sini ya. Yang internal ininya kita tinggal pilih jalur LAN bus, nggak usah ngetik lagi. Izinkan semua, kabel tersambung. Oke. Nah, kalau sudah hidupkan, nah sekarang kita akan remote. Ya, kita akan remote menggunakan Winbox ya. Ini. Nah, sekarang kita akan setting IP-nya di sini. Kita lihat interface-nya dulu. Ada dua ya. Ini data rename namanya. Walaupun nggak di rename nggak masalah. Ini untuk ke internet ISP, yang ini jalur ke LAN ya. Walaupun nggak di rename, asal saudara bisa membedakan itu oke ya. Nah, sekarang kita beri IP-nya di sini, di address. Nah, kita plus, kemudian pilih Ether 2. Nah, di sini kita beri IP. Kita ketik 192.168. Berapa tadi IP-nya? Desainnya 35 ya. 35.1/24. Jangan lupa setelah setting IP kasih _24 ya untuk subnet masnya. Kemudian apply oke, nanti networknya otomatis terisi. Oke. Ini sudah kita setting IP-nya. Nah, sekarang yang di sini komputer yang kedua, engine virtual Windows 7-nya kita setting juga IP-nya. Nah, ini 192.168.35.2. Kemudian untuk gateway-nya kosongkan dulu karena nggak perlu. DNS-nya kita kosongkan dulu karena nggak perlu. Kalau sudah, kita ping lewat sini ya. Cari komen, ping ke IP tujuan, IP tetangga 35.1 connect ya. Begitu pula sebaliknya, dari sini kita klik new terminal, kita ping spasi IP tujuan 35.2 connect, Ctrl C untuk stop. Nah, connect ya. Jadi mengenai IP statik sangat gampang ya. Jadi ini sudah ya, setting alamat ya manual statik. Nah, sekarang kita ganti tema mengenai DHCP client. DHCP client itu ya, ini akan kita setting yang ini, yang DHCP client. DHCP client. DHCP client itu akan menerima atau akan mendapatkan IP otomatis. Ya, akan mendapatkan IP otomatis ya. Nah, nanti Ether 1 ini akan mendapatkan IP otomatis ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita close dulu ininya biar nggak ganggu pandangan. Close. Kemudian kita pilih IP, kemudian DHCP client. Nah, kemudian di sini kita pilih plus. Nah, nanti yang di DHCP client itu yang mana? Ether 1 apa Ether 2? Ether 1. Jangan sampai salah di sininya. Kan udah ada desainnya nih. Ether 1 DHCP client. Kalau sudah apply oke. Kita tunggu, kita dapat IP
43.668. Kita cek coba komputer kita, WiFi komputer kita dapat IP berapa? Apakah satu segmen, satu kelas? Kita cek IP-nya. Ternyata 43.147 satu segmen. Nah, kalau 431 ini merupakan IP Android-nya. Sampai sini paham ya. Jadi IP kita adalah 43.68. Kita dapat IP 192.168.43.668. Nah, IP yang ini merupakan IP Android. 43.1. Nah, WiFi tadi ini dapat IP dari Android. Nah, terus di bridging ke Ether 1. IP-nya ini dapatnya 43.68. Nah, dengan seperti ini, maka otomatis komputer kita ini sudah connect internet. Sorry, mikrotiknya sudah connect internet. Karena sudah di bridging otomatis. Tuh ya. Nah, ini sudah connect. Ini mengenai yang namanya DHCP client. Oke, ini sudah ya. Yang ini sudah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tadi ini kita setting secara statis, ya kan, masih statis. Kemudian bagaimana supaya Windows 7 ini dapat terkoneksi dengan internet? Ini kalau kita coba, ini belum bisa connect internet. Coba kita ping Google. Belum Google. Nggak bisa. Ya. Ya, walaupun di sininya disetting seperti ini. Ini kita tambahkan gateway-nya, kita tambahkan DNS-nya. Ini DNS misalkan 351, DNS-nya 888 belum bisa, maka kita butuh di sini namanya masquerading di bagian firewall ini. Nah, ini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan namanya srcnat ya. Kemudian actionnya masquerade. Ini. Nah, ini aja. Jadi di bagian NAT kita tambahkan srcnat chainnya ini, kemudian actionnya masquerade ya. Kemudian di sini kita tambahkan, nanti lah pasti connect internet 35.1 DNS-nya 8888. Kita setting secara statik. Sekarang kita ping Google. Jos, ya, connect kan? Nah, itu fungsi dari masquerade. Ini kalau masquerade-nya ini kita matikan, nggak apa-apa, nggak ada masquerade-nya, ya nggak bakal connect. Kalau nggak percaya kita ping Google. Ntar. Coba ini kita disable dulu. Kita enable. Coba ping Google. Nggak connect kan? Tuh, nggak connect ya. Ini kita cek, nggak connect. Tapi kalau ini kita hidupin, masquerade-nya kita hidupin, coba kita hidupin ya masquerade-nya, ini connect. Ini kita hidupin IP firewall, ini kita hidupin di bagian masquerade-nya, ini kita hidupin yang tadi. srcnat actionnya masquerade kita hidupin, kemudian kita ping Google lagi di sininya. Tuh, connect kan? Nah, inilah fungsi dari masquerade. Oke, jadi mengenai apa tadi? Mengenai IP statis, oke. Mengenai DHCP client juga oke. Ya, sekarang kita akan bahas mengenai DHCP server. Ya, DHCP server. Apa itu DHCP server? Ya, sebuah server yang akan melakukan reservasi IP otomatis, atau bahasa kuncinya kerennya memberikan IP otomatis. Nah, jadi nanti mikrotik ini akan memberikan IP otomatis ke klien. Nggak lagi nanti Windows 7 ini nggak lagi disetting secara manual atau statis, ini nanti nggak lagi ya, nggak lagi seperti ini ya, tapi nanti akan diberikan secara otomatis. Nah, IP yang diberikan itu berapa nanti? Misalnya nanti IP-nya yang diberikan adalah 192.168.3.668.
35.5 sampai 192, 168, misalnya 35.200, misalnya ini IP-nya. Ini sampai ya. Nah, ini ya. Nanti Windows 7 akan mendapatkan scope IP-nya ini. Ini scope-nya ini nanti atau pool-nya. Scope-nya ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita akan buat IP DHCP server. Kita buat, kita masuk di bagian DHCP, kita plus kita klik DHCP setup. Kemudian kita pilih Ether 2 yang untuk DHCP. Ini kan Ether 2 ya. Nah, kemudian kita pilih next. Untuk address space-nya default saja. Ya, 35.0 next. Untuk gateway-nya benar 35.1 benar. Untuk scope-nya atau pool-nya ini tadi berapa? 35.5 sampai 35.200. 35.5 sampai 35.200. Kemudian kalau sudah next, kemudian DNS servernya ini bisa kita ganti aja 888 milik Google. Kemudian next, sistemnya default aja, next, oke. Nah sekarang kita kosongkan IP-nya. Oke, kita akan mendapatkan IP berapa? Kita klik 35.200 ya IP-nya. Coba kita ping ke atas CMD. Ping ke 192.168.35.1. Connect. Coba ping Google. Oke, ping Google Connect. Lagi-lagi kenapa kok ping Google Connect? Jangan lupa tadi di bagian firewall-nya kita tambahkan NAT, kita tambahkan ini ya. Nah, generalnya src NAT, actionnya masquerade. Oke, supaya kalian bisa connect dengan internet. Nah ini, nah untuk DHCP server di sini ini kepantau ya. Nih, ini kepantau. Ada sebuah klien dinamis dapat IP berapa? 35.200. Coba kita cek. Nih 35.200 bener kan? Nah, jadi untuk mengenai apa namanya, mengenai DHCP server ini lagi-lagi juga sudah, ini sudah beres. Tadi IP statis beres, DHCP kalian beres. Nah, sekarang terakhir mengenai hotspot. Nah, hotspot. Nah, kalau hotspot nanti Windows 7 ini dia belum bisa connect internet kalau belum login hotspot. Misalnya nanti harus login user Budi, passwordnya misalkan 123, atau nanti misalnya user Joni, passwordnya misalkan ABC. Jadi karena hotspot nanti bisa user itu bisa mempunyai profil untuk login atau untuk proses autentikasi masing-masing ya. Nah itu gimana buatnya kalau hotspot server? Nah sekarang kita akan hapus dulu yang DHCP tadi ya. Ini nggak perlu kita hapus, kita balikkan dulu yang DHCP server. Jadi seolah-olah nanti nggak ada DHCP-nya. Biar original poolnya kita hapus. Oke. Biar kayak kondisi semula. src apa masquerade NAT-nya ini kita hapus saja, kita kembalikan di DHCP server. Oke, sudah ya, sudah seperti semula, seperti Mikrotik sebelumnya. Nah sekarang kita akan buat IP hotspot. Nah kita pilih di bagian awal, bagian server sini ya, kita pilih hotspot setup. Kemudian Ether 2 jangan lupa. Ini hampir mirip seperti DHCP tadi ya. Kemudian jangan lupa masquerade-nya diaktifkan. Nah, ini bedanya kalau hotspot itu sudah ada masquerade network-nya itu ya. 351 next, kemudian pool-nya yang mau direservasi ke klien itu berapa IP-nya? Ya, yang ke sini berapa IP-nya? Misalkan hotspot itu scope-nya masih sama seperti ini ya kita ganti. Kalau mau diganti ya diganti. Yang penting masih satu segmen, misalnya 35.5 sampai 35 berapa sih? 200 atau berapa?
200. Next. Sertifikatnya kosong, non. SMTP-nya default kosong, DNS-nya 888, oke. Nah, DNS name-nya apa namanya? Misalkan namanya wifi.smp1 atau SMP1 Kota Metro komet.com. Nah, smp1 komet.com. Kemudian next. Untuk adminnya, untuk admin login di captive portalnya hotspot nanti, ini kita beri apa, passwordnya apa. Kalau nggak mau diberi password ya kosongkan dulu, tapi supaya aman beri password boleh, nggak ya boleh. Next, karena ini untuk contoh saja. Nah, kalau sudah, sekarang kita kosongkan IP-nya. Disable, enable. Ini harusnya nggak bisa connect internet, karena dia harus apa namanya, masuk captive portal dulu ya. Coba kita tunggu dulu. Google. Oke. Atau kita buka wifi smp1 komet.com. Coba mau nggak? Nah kan, ini ya. Misal kita buka misalnya Jogja atau sorry, ya nggak mau kan? Direct ke sini terus. Misalnya buka Jogja Streamers. Pokoknya ini nggak bisa internetan teman-teman, ya nggak bisa internetan. Dia di daerah ke sini, ya. Coba ping Google, mau nggak? Destination net unreachable. Nah ini karena koneksinya belum ASAP ya. Nah ini kalau saya login admin, nah coba ping Google lagi, connect karena koneksinya kan ada. Nah gitu ya. Nah tapi kan usernya admin. Nah kita belum bikin user di sini. User kita bikin user di sini, user kita tambahkan usernya tadi namanya siapa? Di desain tadi Budi, passwordnya 123. Budi, passwordnya 123. Oke. Apply, oke. Untuk lagi namanya Joni ABC. Nah sekarang kita logout. Nah kalau nanti punya teman-teman ketika diklik gini nggak mau apa namanya, nggak mau logout ya, atau coba logout mau nggak, usernya itu nemplek terus ya. Nah itu ada solusinya teman-teman. Nah ini login, nah kan log off, login tuh kan nggak mau kan. Harusnya ketika di log off di login itu kan dia memasukkan user baru. Nah itu di sininya di bagian apa server profile ini, ininya loginnya ini cookie-nya dihapus. Nah, nanti kalau diklik login log off dia langsung minta user baru tuh kan. Itu jawabannya. Nah ini kita login kan Budi 123. Nah masukkan Budi. Nah ini itu juga akan terpantau ya. Nah Budi ini usernya, Budi dapat API IP ini ya kan. Coba kita cek Budi IP-nya berapa, mesti cocok. Inilah yang namanya hotspot server. Oke, 35200 cocok kan. Nah ini teman-teman, mungkin saya mohon maaf menjelaskannya agak durasinya agak cepat karena ini posisinya zuhur ya, tadi pas ngepasi zuhur. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini memberikan manfaat, edukasi bagi teman-teman sekalian. Jadi artinya keempat-empatnya ini sudah saya bahas semua, IP statis, DHCP client, DHCP server, dan hotspot server di Mikrotik sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat, edukasi bagi kawan-kawan sekalian. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.